Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momen gaya. Apa sih itu momen gaya? Jadi momen gaya ini merupakan gaya yang mengakibatkan benda bisa berputar atau berotasi. Nah, jadi di sini momen gaya dilambangkan dengan torsi atau kayak gini, yang mana rumusnya adalah R cross F. Nah, di sini R ini merupakan lengan gaya, sementara F merupakan gaya. Apa yang dimaksud dengan lengan gaya? Lengan gaya ini merupakan jarak dari gaya sampai ke tumpu, sampai ke poros ini. Jadi jarak sepanjang ini dikatakan dia sebagai R. Jarak ini juga dikatakan dia sebagai R. Nah, di mana torsi atau momen gaya ini merupakan besaran vektor. Dengan demikian ketika menghitung, maka kita memperhatikan arahnya. Bagaimana cara menentukan arahnya? Di sini ada perjanjian. Momen gaya akan bernilai positif jika putaran benda searah dengan jarum jam. Sementara momen gaya akan bernilai negatif jika putarannya berlawan arah dengan jarum jam. Bagaimana yang dimaksud dengan putaran searah jarum jam dan berlawan dengan arah jarum jam? Kita cek di sini. Ini titik tumpu di sini, ini ada gaya. Ada gaya di sini. Maka benda tersebut bisa diputarnya ke sini, bisa diputarnya ke sini. Nah, sekarang untuk kita menentukan, kita cara muterlah cari jalan terdekat. Misal gaya segini. Segini 45, berarti segini dia sudah menempuh 45. 45 sampai ke sini berarti dia sudah menempuh jarak sejauh 90 ya. Nah, jadi kalau kita misalkan ini gini, misalkan ini apa namanya? Sumbu kartesian. Nah, berarti kita cek awalnya posisinya dia di ini gaya ini. Berarti untuk mencari tumpu, kalau dia lewat jalan bawah ke sini 45, ke sini 90, berarti sudah 135, ke sini lagi berapa lagi 90. Nah, berarti 225 ya. Nah, terus 225 derajat, atau dia bisa lewat jalan sini yang ke sini segini 45, segini lagi 90, berarti totalnya sudah ketemu 135. Nah, karena lebih dekat ke sini maka yang digunakanlah jaran yang ke sini. Jadi cara muternya tarik kepala tanah panah menuju titik tumpu. Jadi dia muternya ke sini. Nah, jadi dia berlawan arah dengan jarum jam. Karena berlawan arah dengan jarum jam, maka di sini tandanya negatif. Bisa ya. Terus begitu juga yang ini. Begitu juga yang 4 Newton. Nah, berarti di sini kayak gini. Terus kita muternya dia dari tanah panah ini. Tanah panah kalau misalnya mau poros ke sini, berarti dia muternya cuma 190 derajat udah ketemu poros. Tapi kalau dia lewat sini 90, lewat sini lagi berapa? Lagi 90 terus 40. Jadi biar gampang di sini aja kita gambarnya. Nah, kalau misalnya gaya ini kita putar, jadi dia muter menuju poros gini aja udah langsung ketemu 90 derajat. Kalau dia muter ke sini 90, 180, 270, maka dia tidak muter ke sini. Maka jalan terdekatnya diputarnya ke sini cuma 90 derajat. Jadi muternya ke sini menuju poros sehingga perputarannya searah jarum jam. Karena searah jarum jam maka tandanya adalah positif. Nah, begitu juga yang ini. Dia muternya terdekatnya ke sini. Nah, berarti dia muternya berlawan arah dengan jarum jam, maka dia negatif. Nah, kalau yang ini juga sama tanah panah ke sini, berarti terdekatnya dia ke sini. Segini 60, segini lagi 90 berarti 150. Maka dia muter ke sini. Berarti searah jarum jam juga, maka dia positif dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian cek di contoh soal berikut ini. Oke, mari kita cek di soal pertama. Perhatikan gambar, sini ada gambar, ada 4 gaya F1, F2, F3 dan F4. Tapi kalau torsi tadi syaratnya gaya dan lengannya harus tegak lurus. Sementara F4 dia belum tegak lurus, maka kita nanti bikin dia tegak lurus. AB sama dengan, berarti jarak AB sama dengan jarak BC sama dengan jarak CD sama dengan DE sama dengan 50 cm. Nah, berarti semuanya 50 cm. Terus momen gaya batang jika diputar di pusat massa batang. Nah, berarti di pusat massa. Jadi kita cek di pusat massa itu artinya di tengah-tengah. Di manakah dia letak tengah-tengahnya? Kita cek dulu. 0,5 cm, 0,5 cm, 0,5 cm, 0,5 cm. Nah, berarti ini 0,5 meter ya. Jadi sini 0,5 meter, 0,5 meter, 0,5 meter, 0,5 meter. Karena 50 cm kita rubah jadi meter. Sehingga panjang total batang ini adalah 2 meter.
Dikatakan diputar di pusat massa. Pusat massa artinya di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya dia tepat diputarnya di titik C. Jadi segini 1 meter, yang ke sini juga 1 meter. Jadi tepat diputar di titik C. Di sini diputarnya. Nah, terus sekarang berapa ada torsinya? Jadi biar nggak bingung, kita sini aja. Nah, ini putarnya di titik C. Berapa ada torsinya? Torsi yang berpengaruh ada 4 gaya, yaitu gaya F1, F2, F3 dengan F4. Tetapi F4 gayanya belum tegak lurus, maka kita bikin dulu biar tegak lurus. Kita tahu bahwa ada yang namanya segitiga trigonometri. Segitiga trigonometri, ini segitiga, ini sudutnya. Jadi kalau dia seberang sudut, jadi kalau misal sudutnya ini seberangnya namanya depan. Kalau dia bersentuh langsung dengan sudut namanya samping. Nah, berarti di sini kita tulis samping bersentuh langsung dengan sudut, di seberangnya depan, ini adalah miring. Kalau sin theta, jadi sin itu rumusnya demi, depan dibagi dengan miring. Kalau cos theta itu rumusnya adalah samping dibagi dengan miring atau sami. Nah, sekarang yang F4 kita proyeksikan dulu. Caranya bagaimana? Tarik dari kepala tanda panah ini menuju ke garis putus-putus. Yang mana yang gaya ini menjadi bagian bidang miring. Nah, berarti tariknya ke sini. Nah, sehingga ada sini gaya yang baru, yang ini, yang garis merah ini. Garis merah ini, garis merah yang ini, letaknya dia bersentuh langsung dengan sudut. Kalau bersentuh langsung namanya samping. Kalau samping berarti dia punyanya cos. Dengan demikian gaya yang ini merupakan F4 kali cos theta. Jadi kalau di sini F4 cos theta, maka yang sumbu Y-nya adalah jadi sin. Jadi karena dia berlawanan, maka di sini jadi F4 sin theta. Nah, sekarang yang manakah yang punya torsi? Tadi syaratnya yang tegak lurus. Nah, berarti F4 dia tegak lurus dengan lengan gininya, dengan lengannya, sehingga F4 sin theta punya torsi. Kenapa F4 cos theta tidak punya torsi? Karena gaya F4 cos theta dia bisa langsung menembus ke poros. Kalau menembus ke poros berarti dia tidak ada nilai torsinya. Nah, sekarang kita menentukan perputarannya, mana yang positif, mana yang negatif. Pertama, kita tentukan dari F1, porosnya di titik C. F1 dari sini jalan terdekatnya putarnya ke sini. Nah, berarti kita ketarik ke kepala tanda panah menuju poros, berarti dia ke sini. Maka dia perputarannya dia berlawan arah dengan jarum jam. Kalau berlawan arah dengan jarum jam, tandanya negatif. Begitu juga yang ini. Yang F2 di sini berarti dia muter ke sini. Berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau dia searah dengan jarum jam berarti tandanya adalah positif. Nah, sekarang yang ini yang F3. F3 juga muternya ke sini. Nah, berarti perputarannya searah jarum jam berarti tandanya adalah positif. Nah, sekarang yang kita putar lagi adalah F sin theta. Tanda panahnya ini muter ke kepala di sini berarti muternya dia ke sini. Nah, jadi muter dia ke sini berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan demikian berarti di sini tandanya adalah negatif. Yang mana nilai torsi total itu adalah torsi 1 ditambah dengan torsi 2 tambah torsi 3 tambah dengan torsi 4 karena ada 4 gaya. Torsi 1 berarti F1 dikali dengan R1. Tapi di sini tandanya negatif karena F1 tadi berlawan arah dengan jarum jam. Terus torsi 2 ditambah dengan F2 dikali dengan R2. Kalau dia torsi 3 ditambah dengan F3 dikali dengan R3, positif ya. Kalau torsi 4, nah kalau dia torsi 4 tadi nilainya adalah negatif, min F4 sin theta dikali dengan R4. Yang ini min F4 sin theta kali R4. Nah, F1 nilainya 40 Newton. Berapa R1? R1 adalah jarak dari gaya pertama sampai ke poros. Porosnya di C. Berarti segini. 0,5 tambah 0,5. Berarti 1. Nah, berarti ini sama dengan min F1-nya 40 kali 1. Ditambah, kalau F2 nilainya adalah 20. Segini, berarti jaraknya adalah 0,5. Berarti 20 dikali dengan 0,5. Ditambah F3 nilainya adalah 10 Newton, jaraknya ke poros ke C itu adalah 0,5 juga, berarti kita gunakan 10 dikali 0,5 dikurang F4
F4 nilai kita, F4 kita katanya 40 Newton. Ya udah kita gunakan 40 Newton. Sudut yang dibentuk adalah 53. Jadi kita langsung aja ganti di sini tetanya dengan 53. Jadi sin 53. Nah, yang mana F4 tetap 40, sin 53 dikatakan nilainya 0,8. Nah, berarti kita ganti di sini dengan 0,8. R4 itu adalah jarak dari gaya keempat ke titik C, ke poros ini. Berarti ini jaraknya adalah 0,5 tambah 0,5, berarti 1. Berarti kita gunakan di sini 1. Lanjutkan, berarti ini min 40. 20 kali 0,5 tambah dengan 10. 10 kali 0,5 tambah dengan 5. Dikurang, nih, 40 kali 0,8, 32. Oke, dengan demikian kita bisa menentukan di sini min 40 tambah 10 min 30. Min 30 tambah 5 berarti min 25. Min 25 min 32, maka jadinya adalah min 57. Betul ya? Jadi min 57. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi ketika perhitungan kita tidak menggunakan tanda negatif, kita hanya menggunakan angkanya saja. Dengan demikian maka option yang paling tepat itu adalah option nomor E. Nah, pada soal berikutnya dikatakan sebuah batang yang diabaikan masanya, berarti sini tidak ada massa, berarti tidak perlu lagi menggambar gaya berat. Dipengaruhi oleh 3 buah gaya, FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton. Oke, kita masukkan. FA katanya 10 Newton, FC juga katanya 10 Newton. Sementara FB katanya adalah 20 Newton. Seperti gambar. Jika jarak AB sama dengan 20 cm, berarti A ke B 20 cm, kita rubah jadi meter, 0,2 meter. B ke C juga katanya 0,2 meter. Maka besar momen gaya di titik C. Oke, porosnya berarti di titik C. Nah, berarti porosnya dia di titik C. Maka kita tentukan dulu positif negatifnya. A menuju C, berarti dia kepalanya kita tarik menuju C, berarti dia muternya ke sini. Nah, berarti terdekatnya adalah berarti dia searah dengan jarum jam. Maka dari situ tandanya adalah positif. Kalau dia B, berarti jarak terdekatnya. Kalau dia B, berarti jarak terdekatnya ke sini. Ya kan? Berarti 90 derajat ke sini. Nah, berarti dia muternya berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan demikian torsi ini bernilai negatif. Yang C kenapa kita tidak bikin? Karena C langsung menembus porosnya. Jadi maka torsi di titik C itu adalah bernilai sama dengan 0. Karena dia tidak punya jarak terhadap poros atau tidak punya lengan gaya terhadap porosnya. Dengan demikian torsi totalnya, torsi total itu sama dengan torsi A tambah torsi B gitu. Tambah torsi B tambah dengan torsi C. Jadi torsi C yang tadi nilainya udah pasti 0 gitu, kita masukkan torsi A itu adalah FA kali dengan RA gitu tadi kan. Nilainya adalah positif. Oke, sekarang yang torsi B-nya min FB dikali dengan RB. Yang ini langsung tambah 0. Karena torsi C tidak punya jarak terhadap porosnya karena dia nembus poros langsung. Oke, kita lanjutkan. FA katanya 10 Newton. Nah, kita masukkan dia 10 Newton. RA berarti jarak dari titik A sampai ke poros, sampai ke C. 0,2 tambah 0,2 berarti 0,4. Dikurang FB. Nilai FB berapa FB-nya? 20 Newton. Kita masukkan 20 Newton. Nilai RB kita adalah jaraknya dari titik B ke titik C. Berarti 0,2 meter. Kita masukkan 0,2 meter. 10 kali 0,4 itu hasilnya adalah 4. 20 kurang 20 kali 0,2 juga hasilnya adalah 4. 4 kurang 4 maka sama dengan 0. Jadi benda ada artinya kalau dia menemukan torsi 0 maka benda dalam kondisi setimbang. Dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah option nomor A. Oke, mari kita cek ke soal berikutnya lagi. Dikatakan jika poros perputaran oleh gaya-gaya yang bekerja pada titik pusat persegi ya Mas. Kalau tadi soal cuma ada batang itu aja, sekarang berbeda ada bentuk persegi. Maka hitunglah momen gaya totalnya ketika di pusat ini porosnya di titik P poros ini.
Nah, jadi seperti yang tadi, kita tentukan dia yang manakah torsi bernilai 0. Jadi di sini torsi yang diakibatkan oleh F1 nilainya 0 karena gaya menembus poros. Jadi ketika garis gaya kita tarik perpanjangan, nah jadi gayanya langsung tembus poros. Karena dia nembus poros langsung, maka tidak punya lengan gaya antara gaya dengan porosnya. Maka dari itu torsi yang akibat satu ini bernilai 0. Berikutnya cek lagi, kalau dia F2 berarti tarik perpanjangannya ini. Nah berarti kalau dia tarik perpanjangan ini dia punya jarak terhadap poros. Inilah jarak yang dimiliki oleh F2. Nah, maka ini kita tulis dia namanya adalah R2. Artinya jarak torsi yang dimiliki oleh F2. Nah, berikutnya cek lagi yang F3. Yang F3 berarti F3 sepanjang ini gayanya berarti dia punya jarak terhadap poros. Kalau dia punya jarak terhadap poros berarti ini yang dikatakan dia sebagai R3. Nah, sementara di sini ada lagi satu F4. F4 karena dia sudutnya sama, kebetulan dia sama 45, berarti di sini juga 45. Nah, berarti karena di sini juga 45. Kalau seandainya sudutnya sama, berarti kalau sudutnya sama 45, maka gaya ini artinya menembus ke dalam bidang. Nah, jadi menembus ke dalam bidang ya. Jadi menembus ke dalam porosnya, dengan demikian di sini torsinya juga bernilai sama dengan 0. Tetapi kalau seandainya nanti sudut sini bukan 45, sini misalnya 30, sini 60, maka tidak bisa kita langsung anggap torsinya 0. Kita harus memproyeksikan tadi. Seperti soal sebelumnya, ada yang F cosnya, ada yang F sinnya. Tapi karena pada kasus ini sama-sama 45 dengan 45, jadi kita langsung tarik yang torsi. Karena dia nembus langsung, maka nilainya sama dengan torsi sama dengan 0. Oke, dengan demikian, maka gaya mengakibatkan balok persegi ini berputar itu cuma ada dua, gaya F2 dan gaya F3. Sekarang kita tentukan mana positif, mana negatifnya. Ketika F2, ketika F2 ditarik ke sini, jadi ketika ditarik ke sini, maka benda ini, bidang ini akan bergerak terangkat ke sini. Nah, berarti terangkat ke daerah sini. Jadi ketika F2 ditarik, ini berangkat ke atas. Dengan demikian perputaran benda itu adalah searah dengan jarum jam. Maka ini tandanya positif. Berikut juga ketika F3 ditarik ke bawah. Jadi ketika F3 ditarik ke bawah, ini juga akan terangkat. Nah, maka dia juga akan berputar searah dengan jarum jam. Maka dengan demikian F3 juga nilainya adalah positif. Jadi torsi total yang torsi 0 tidak kita tulis lagi, langsung aja biar lebih cepat. Torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Torsi 2 sama-sama positif, berarti F2 dikali dengan R2. Torsi 3 juga F3 dikali dengan R3. F2 nilainya 20 Newton. R2, nah R2 di sini berapa? R2 segini. Sementara panjang total ini adalah 20 cm. R2 itu setengahnya ini. Setengahnya ini berarti R2 adalah 10 cm. 10 cm berarti kita rubah menjadi meter. Jadi 10 cm jadi meter 0,1. Segini ya, berarti ini 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, sementara R3, jadi atau tambah F3 gaya 3-nya adalah 10 Newton, kita gunakan 10 Newton kali dengan R3, berapa R3? R3 yang ini. Panjang total ini dikatakan panjang total ini 40 cm, R3 itu adalah setengahnya. Berarti segini 20 cm, segini juga 20 cm. Maka R3 nilainya adalah 20 cm. Nah, berarti kalau dia 20 cm berarti sama aja artinya dengan 0,2 meter. Kita ganti dengan 0,2. Jadi jawabannya 20 kali 0,12 ditambah dengan 10 kali 0,2 juga 2. 2 tambah 2 jawabnya adalah 4. Satuan torsi adalah Newton meter. Dengan demikian option yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita akan cek lagi soalnya. Perhatikan gambar berikut. Batang PQR, berarti ada batang PQR. Panjangnya 4 meter. Nah, berarti panjang total di sini adalah 4 meter dan masanya 4 kg. Nah, di sini perbedaan dari soal-soal sebelumnya. Soal sebelumnya masanya diabaikan. Tapi sini ada masanya. Kalau ada massa, berarti ada yang namanya gaya berat. Maka ada gaya tambahan yang disebut sebagai gaya berat. Di mana kita bisa memposisikan gaya berat. Gaya berat diletakkan di tengah-tengah. Panjang total ini katanya adalah 4 meter. Berarti tengah-tengahnya pada jarak 2 meter. Nah, berarti tengah segini.
kita tulis ada W yang rumusnya adalah M dikali dengan G. Massa di sini sudah dikatakan 4 kg, berarti 4 kg dikali gravitasi 10 sama dengan 40 Newton. Ingat letak W sini adalah di tengah-tengah. Berarti tengah-tengah dari segini. Nah, segini itu nilainya adalah 2 meter. Karena panjang total adalah 4 meter. Nah, berikutnya atau biar nggak ini aja segini nilainya adalah 2 meter. Nah, terus berikutnya dikatakan jika F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan 20 Newton, berarti semua gaya sini 20 Newton, di sini ada F1, ada F2, ada F3 20 Newton. Dan PQ, ya, sini PQ katanya panjangnya 1 meter. Berarti PQ 1 meter. Kemudian besar momen gaya total di titik Q, ya. Berarti pertanyaannya adalah tumpunya di titik Q. Nah, sementara jarak dari sini dari F3 menuju ke tumpu di sini adalah 3 meter. Dari mana kita tahu 3 meter? Karena PQ panjangnya PR panjangnya 4 meter. PQ sudah diambil 1 meter, maka sisa di sini adalah lagi 3 meter. Jadi kita tulis saja sini 3 meter panjang totalnya nih. Nah, nih. Nah, terus berikutnya gaya yang mempengaruhi berapa ada torsi di sini. Torsi yang mempengaruhi F1 mempengaruhi karena dia punya tegak lurus dengan porosnya. Gaya berat mempengaruhi tegak lurus dengan porosnya. Yang F3 mempengaruhi tegak lurus dengan porosnya. Tetapi F2 dia tidak mempengaruhi karena dia langsung menembus torsi, menembus poros. Jadi F2 tidak punya torsi karena dia menembus poros. Dengan demikian F2 torsinya boleh kita tulis dia sama dengan 0. Tapi kendala sekarang di F3 masih ada gaya yang nilainya adalah ada sudut 150 derajat. Maka dari ini kita pecah 150 derajat. Nah, caranya kita cek di sini. Ini kita tarik dulu garis. Nah, sini garis siku-siku karena dia sudut 150 totalnya, segini dia 90. Nah, berarti segini dia 90. Maka sisanya ini berarti totalnya 150 sudah diambil 90. Nah, berarti sudah diambil 90 segitu. Maka sisa inilah lagi 60 derajat. Nah, dengan demikian baru kita bisa menarik garis F3 ini. Bisa kita menentukan kapan dia kapan dia cos, kapan dia sin. Sama kayak tadi, tarik dari kepala tanah panah, tariknya ke sini. Nah, karena garis biru ini letaknya di samping sudut 60, maka sini adalah F3 cos 60. Sementara yang ke sini berarti lawannya F3 sin 60. Nah, yang mana nilai F3 sin 60 torsinya ini, F3 sin 60 ini nilai torsinya adalah bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena gayanya menembus poros. Nah, jadi kita langsung torsi yang ini adalah sama dengan 0. Jadi sekarang kita punya 3 torsi, ada F1, ada gaya berat, ada F3 cos 60. Kita menentukan sekarang berapakah kira-kira manakah nilai torsi positif negatif. F1 kita putar dari kepala menuju poros, berarti putar kepala menuju poros, berarti lewat sini. Nah, berarti arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Karena dia berlawanan, tandanya adalah negatif. Kalau W porosnya di sini, berarti dia muternya ke sini. Berarti dia searah dengan jarum jam. Karena dia searah dengan jarum jam, berarti tandanya adalah positif. Lagi satu, yang F3 cos 60-nya muternya ke sini. Nah, berarti jadi putarannya ke sini berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Berlawanan arah berarti tandanya dia adalah negatif. Kita langsung aja. Jadi torsi total sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi W oleh gaya berat, artinya ditambah dengan torsi 3. Jadi kita langsung torsi total sama dengan torsi 1 berarti min, karena F1 nya negatif, min F1 dikali dengan R1 ditambah torsi W berarti W dikali dengan jarak W atau RW kita tulis. Kalau torsi 3 nya tandanya negatif, berarti min di sini kita tulis. Nah, min F3 sin 60 cos 60 dikali dengan jaraknya. Oke, kali dengan R ya. Dengan jaraknya dia kita masukkan jadi torsi sama dengan min F1, berarti min F1 gayanya adalah 20 Newton, kita masukkan min 20
R1-nya, jadi di sini ada R1. R1 adalah jarak dari gaya 1 ke poros. Nah, berarti segini. Lengan gayanya adalah katanya 1 meter atau jarak PQ. Kita gunakan 1 meter ditambah dengan W. W di sini merupakan gaya berat. Jadi W sini merupakan gaya berat. Berat kita adalah 40 Newton. Maka di sini kita gunakan 40 Newton dikali dengan RW. RW artinya jarak dari gaya berat sampai ke poros. Berarti segini. Nah, berapakah jarak ini? Kita cek panjang dari Q ke R katanya 3 meter yang ini. Sementara dari sini ke sini 2 meter karena W ini letaknya di tengah-tengah tadi. Panjang total 4, berarti tengah-tengahnya dari 2 meter ke sini, 2 meter juga ke sini. Panjang segini 3, panjang ini 2. Maka jarak W ke poros itu adalah 1 meter. Jadi segini adalah 1 meter. Jadi pas 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3 meter. Nah, berarti nilai RW berarti jarak dari torsi W ke poros itu adalah 1 meter. Jadi kita gunakan 1 meter dikurang F3. F3 kita nilainya 20 Newton, masukkan 20 Newton. Cos 60 nilainya adalah setengah. Di sini ada R dari R3. R3 itu jarak dari F3 cos theta menuju poros. Yang jaraknya katanya adalah 3 meter. Ya udah, kita ganti sini dengan 3 meter. Jadi lanjut aja. Min 20 ditambah 40 kali 1 40. Ini coret berarti 10. Min 10 kali 3 jadi min 30. Nah, berarti sini min 20 tambah 40 plus 20 plus 20 dikurang dengan 30 hasilnya adalah minus 10 Newton meter. Tanda minus menunjukkan perputaran torsinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nilai torsinya adalah 10 Newton meter. Maka jawaban yang tepat itu adalah option nomor C. Oke, demikianlah contoh soal dari torsi dan momen gaya ataupun torsi. Kalau ada yang belum kalian pahamin atau ada kalian ingin tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan juga lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.